teman-teman. Di depan saya ini ada unit Vario. Unit Vario 150. Unit Vario 150 ini itu untuk sekringnya atau fuse-nya ya. Di sebelah bawah ini nomor 3, 1 2 3. Yang ini, yang fuse ini atau sekring ini itu sering sekali putus atau terjadi konsleting ya. Intinya ketika terjadi konsleting atau grounding, otomatis sekring ini akan memutus arus. Nah, untuk Vario ini ketika dibuat jalan kurang lebih 100 meter atau 1 kilo, itu mesin tiba-tiba mati. Mesin tiba-tiba mati, kemudian berusaha dihidupkan kembali, itu mesinnya tidak bisa bunyi atau tidak bisa nyala. Tetapi untuk kelistrikan seperti klakson, kemudian lampu depan, indikator, panel, speedometer itu masih nyala. Tetapi mesinnya itu tidak bisa hidup atau tidak bisa bunyi. Kenapa? Karena sekring ini atau fuse ini membackup di bagian full pump atau rotak ya. Outputnya itu jalur kabel warna hitam yang menuju ke bagian sensor TPS, kemudian koil, terus TPS dan sensor speed serta bagian full pump atau rotak. Nah, jadi ketika sekring ini mengalami trouble atau kendala putus, itu mesin tidak bisa nyala karena full pumpnya tidak mendengung ya. Full pumpnya itu tidak mendengung, jadi mesin tidak bisa dinyalakan walaupun di starter. Kemudian arus ke bagian sensor speed, kemudian arus ke bagian koil serta arus ke bagian full pump. Arus positif ini ya, ini arus positif. Jadi untuk teman-teman ketika dalam perjalanan kok motornya tiba-tiba mati, padahal lampu depan nyala, panel speedometer hidup atau nyala normal. Dan ini ketika ini putus, biasanya di bagian speedo itu ada kode mil. Kode milnya berapa? Kode milnya biasanya 1, kedipnya panjang, kemudian pendek, kedip pendek cepet itu 2 kali. Yang artinya kode milnya itu 12. 12 itu berarti injektor. Nah, kenapa kok injektor? Iya, ketika fuse ini trouble atau putus ya, injektor itu tidak mendengung seperti itu. Nah, jadi bagi kawan-kawan itu jangan panik ketika mengalami trouble pada sepeda motor, khususnya biasanya itu jenis Vario yang 125 LED ataupun Vario yang 150. Intinya yang fuse-nya di bagian sini. Yang 125 all juga biasanya iya. Seperti itu. Yang saya sering dengar ketika fuse ini, fuse bagian nomor 1 2 3 ini sering putus, mohon maaf, biasanya banyak yang memvonis di bagian ECM atau ECU. Oh, itu biasanya ECU-nya Mas yang bermasalah. Harus ganti ECU kalau sekringnya sering putus. Mohon maaf Mas, setahu saya ECU itu memberikan sinyal negatif. ECU itu biasanya memberikan sinyal negatif ya Mas, bukan sinyal positif. Kenapa? ECU atau ECM itu memberikan sinyal negatif. Itu tujuannya untuk minimalisir terjadinya konsleting. Nah, seperti itu. Jadi harus dipahami. Terus apa masalahnya ketika fuse nomor 3 ini sering putus? Biasanya itu terjadi grounding atau konslet. Terjadi grounding di bagian kabel hitam dengan massa atau bodi. Biasanya seperti itu. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Di bagian panel depan ini itu ada soket. Nah, itu bisa dilepas. Kemudian untuk bagian box sekringnya ini, kemudian box relay itu bisa dilepas kemudian diurutkan. Biasanya umumnya itu ada di sebelah sini. Yang terjadi grounding atau konslet atau ada kabel yang terkelupas kemudian terkoneksi dengan massa atau bodi seperti itu. Ini sudah saya lakukan
pemeriksaan. Intinya sudah saya lakukan pemeriksaan secara analis ya, sudah saya analis bagian-bagian mana yang trouble atau yang mengalami grounding. Seperti video di awal ya, intinya untuk Vario ini, Vario 150 ketika dibuat jalan kurang lebih 100 meter sampai 1 kilo itu mesin langsung mati. Sesuai video awal ya, yang trouble itu, nah ini jangan fokus di kabel ini saya biarkan dulu. Nah ini loh, di bagian bawah khususnya di bagian kabel hitam leres putih. Nah ini kabel hitam leres putih ini terkelupas. Nah kabel hitam leres putih ini menuju ke bagian sensor IACV, kemudian ke bagian full pump atau injektor, kemudian menuju ke bagian sensor top speed, dan juga ke bagian TPS serta ke bagian coil. Nah, ketika kabel hitam ini terkoneksi dengan massa atau bodi, itu otomatis sikring bagian bawah ini. Nah ini sikring bagian bawah ini nomor 3, 1, 2, 3. Nomor 3 ini langsung putus. Mau dipasang fuse yang 15 ampere, katakan lebih tinggi daripada standarnya, misalkan pakai yang 20 atau 25, itu tidak menjamin. Kenapa? Karena di bagian kabel hitam leres putih ini kadang-kadang itu terkoneksi dengan massa atau bodi, seperti itu. Sekali lagi, ketika panjenengan memiliki sepeda motor atau panjenengan memperbaiki unit sepeda motor konsumen, ketika fuse ini sering mati atau sering putus, itu jangan langsung memvonis di bagian ECU atau ECM-nya ini ya. Jangan memvonis di bagian ECU atau ECM-nya ini. Karena sebelum kita vonis, alangkah baiknya dibongkar seperti ini. Ini kan ada 3 soket di bagian depan ini, ada 3 soket. Nah ini menuju ke bawah ke sini, kemudian naik lagi ke atas menuju ke bagian sensor speed, terus bagian coil, kemudian sensor IACV, terus ke bagian injektor, seperti itu. Kalau ini sering putus, yang wajib dicek itu kabel hitam leres putih ini. Kabel hitam leres putih, fokus di kabel hitam leres putih ya. Ketika fuse bagian bawah ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Ketika fuse ini putus, itu full pump atau rotak tidak mendengung. Rotak itu tidak berfungsi, tetapi di starter itu masih bisa nyala seperti itu. Maksudnya starternya ACG-nya itu nyala, tetapi untuk mesinnya karena injektor tidak menyemburkan BBM, otomatis mesin tidak bisa bunyi, seperti itu. Setelah bagian ini selesai, saya akan memeriksa juga di bagian-bagian seperti ini. Ini ada kabel warna hitam leres putih. Kemudian untuk coil juga ada. Untuk coil ini ada kabel hitam leres putih, teman-teman. Nah, kemudian untuk sensor speednya, nah ini biang keroknya ini biang keroknya. Nah ini yang membuat fuse nomor 3 tadi itu putus. Nah ini saya zoom, kelihatan ya. Nah ini loh. Nah ini kabel hitam leres putih itu terkoneksi dengan krengkes ini atau massa ya. Nah, karena ini belum putus tadi, itu tidak muncul kode mil di bagian sensor speednya. Nah, ketika saya tarik, baru muncul sensor speed atau kode mil di sensor speednya di bagian speedo ini. Nah ini tidak muncul
kode mil, tetapi ketika mesin saya nyalakan nanti kode milnya nyala. Nah, motor juga merebet teman-teman. Nah, itu muncul. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kali cepat kedipan itu berarti sensor speed. Nah, itu biang keroknya yang bikin fuse ini putus terus. Oke ya. Permasalahannya di bagian kabel hitam leres putih. Yang outputnya ini kabel hitam leres putih. Oke, masalah terselesaikan. Intinya untuk penyakitnya sudah ketemu seperti itu. Dan ini nanti akan saya rapikan di bagian kabel hitam leres putih juga akan saya rapikan. Oke ya teman-teman, semoga bisa membantu panjenengan semua yang memiliki kasus yang sama ketika ada unit sepeda motor. Nggak cuman Vario teman-teman, Beat juga bisa, Scoopy, Vario, PCX juga sama. Intinya ketika fuse di bagian jalur full pump, kemudian sensor speed, kemudian jalur kabel di bagian coil itu ada grounding, maka untuk fuse yang nomor 3 ini sering putus. Nah, masalahnya biasanya di kabel warna hitam leres putih. Itu saya tegaskan sekali lagi, di bagian kabel hitam leres putih. Nah, untuk Vario ini sudah selesai. Nah, ini tinggal merapikan saja. Untuk videonya mungkin tidak saya record ya. Intinya permasalahan sudah diketemukan dan solusinya nanti akan saya rapikan. Untuk bagian kabelnya ini yang terkelupas, kemudian di bagian kabel ini juga nanti akan saya rapikan. Intinya masalah selesai. Jadi untuk teman-teman ketika fuse ini sering putus, itu jangan diganti fuse yang lebih tinggi ya. Jangan diganti fuse yang lebih tinggi atau langsung dijamper pakai kabel. Ini langsung disambung kabel, jangan. Itu sangat riskan atau sangat beresiko ya, sangat beresiko karena kaitannya dengan ECM atau ECO ya. Oke, terima kasih untuk analisa penyakit sudah diketemukan dan sudah diselesaikan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.